Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun Romo Saji, Perkuliahan Administrasi Pemerintahan Desa. Pada kesempatan kali ini 3 seri tentang manajemen pelayanan pemerintahan desa ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun standar pelayanan pemerintahan desa. Nah, apa sih standar pelayanan? Standar pelayanan pada dasarnya adalah dokumentasi resmi berisi rincian teknis dari sebuah sistem pelayanan. Standar berguna sebagai pedoman kerja dari batasan mutu pelayanan yang harus dipenuhi oleh para pelaksana. Pada dasarnya ini baku mutunya seperti apa yang harus dipenuhi oleh pelaksana di lapangan. Nah, standar pelayanan berguna sebagai jaminan mutu pelayanan yang seharusnya mereka peroleh. Nah, termasuk di dalamnya adalah mengenai jaminan mutu pelayanan ya, jaminan mutu pelayanan bagi para pelanggan atau dalam hal ini masyarakat ya yang memperoleh pelayanan publik oleh pemerintah desa. Nah, itu mengenai standar pelayanan. Lalu apa sih isi standar pelayanan itu? Nah, isinya itu pada dasarnya pertama visi dan misi pelayanan, yang kedua jenis pelayanan yang ditawarkan, yang ketiga spesifikasi pelanggan, yang keempat prosedur pelayanannya seperti apa, lalu pengawasan dan pengendalian mutu, dan yang selanjutnya adalah lampiran yang memuat dana alokasi, formulir, hasil kesepakatan dan lain-lain. Ya, pertama yang kita harus bikin dulu adalah visi dan misi pelayanan. Visi dan misi dalam standar pelayanan menunjukkan roh pelayanan yang menjiwai seluruh aspek dalam tatanan pelayanan kita. Bagi petugas pelayanan, pernyataan visi diharapkan mampu menggugah rasa kebanggaan dan semangat kejuangan mereka dalam bertugas. Bisa menggugah rasa kebanggaan dan semangat kejuangan mereka. Jadi bagaimanapun juga ada kebanggaan kalau sudah memberikan pelayanan sehingga akan mencapai visi, ya, akan mewujudkan visi dan misinya. Nah, pelayanan bukan hanya pekerjaan, melainkan sesuatu yang bermakna bagi martabat mereka sendiri. Pernyataan misi diharapkan dapat berperan sebagai koridor sejauh manakah mereka dapat mengetahui ciri-ciri pelayanan yang akan diperoleh. Jadi baik dari sisi petugas maupun dari sisi pelanggan, masyarakatnya sendiri itu jelas ya. Bagi para pelanggan, pernyataan visi mencerminkan ukuran normatif sejauh manakah pelayanan itu akan membela kepentingan mereka. Sedangkan dari pernyataan misi, pelanggan dapat mengetahui ciri-ciri pelayanan yang akan diterima. Nah, ini contohnya visi dan misi pelayanan itu misalkan desa Y, kecamatan C gitu ya. Pelayanan surat pengantar KTP ya. Nah, gitu ya. Isi pelayanan menjadikan warga desa taat aturan. Misinya misi pelayanannya adalah pelayanan cepat, mudah dan martabat. Nah, itu contohnya ya. Ada visi pelayanan menjadikan warga desa taat aturan. Misinya pelayanan cepat, mudah dan bermartabat. Yang kedua, langkah kedua yaitu menentukan jenis pelayanan. Jenis pelayanan yang akan disajikan kepada para pelanggan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci. Meliputi pelayanan utama, pelayanan pendukung, dan pelayanan tambahan. Jika terdapat perbedaan jenis pelayanan eksternal dan pelayanan internal, juga harus dinyatakan secara tegas. Nah, ini contohnya ya, bagaimana eksplisitnya sebuah pelayanan.
Nah, misalkan contohnya Desa X, Kecamatan Y, pelayanan surat pengantar KTP. Pelayanan utamanya ya adalah pelayanan apa? Pelayanan pendukungnya ya, pelayanan utamanya surat pengantar KTP, pelayanan pendukungnya fotokopi, ruang tunggu, tempat duduk. Nah, pelayanan tambahannya ya pengurusan KTP sampai jadi bisa saja pelayanan tambahan itu ya. Jadi kalau ada orang yang masyarakat desa yang mau diuruskan KTP-nya sampai jadi ke kecamatan atau ke Disduk Capil gitu ya, maka bisa gitu ya. Lalu masyarakat kalau misalkan ada pelayanan eksternal dan internal. Kalau eksternal itu masyarakat, maka mulai dari jam 8 sampai jam 12. Kalau perangkat desa dan keluarganya jam 1 sampai jam 5. Nah, itu ada perbedaan ya. Jadi nyatakan secara jenis pelayanan itu apa gitu ya. Yang ketiga ada yang namanya prosedur pelayanan. Diagram alur kegiatan pelanggan, prosedur persiapan pelayanan, hal-hal rutin apa saja yang perlu dilakukan petugas sebelum memulai pelayanan sehari-hari bagi pelanggan. Prosedur pelayanan inti melayani kegiatan-kegiatan pelanggan seperti telah dirancang di bagian depan. Lalu ada prosedur penutupan pelayanan, hal-hal rutin apa saja yang perlu dilakukan petugas dalam mengakhiri tugas pelayanan sehari-hari. Nah, ini contohnya prosedur pelayanan itu ya. Ini semua jenis pelayanan itu ditentukan. Nah, akhirnya dibikin seperti ini semua kan jelas semua jadinya. Ada Desa X, Kecamatan Y, pelayanan surat pengantar KTP, pelayanan tetap, persiapan pelayanan petugas loket. Nah, misalkan waktu 7.30 datang di balai desa, 07.30 sampai 07.35 buka pintu jendela, nyalakan lampu AC kalau ada ya. Cek kebersihan semua ruang termasuk ruang tunggu bagi pelanggan. Jika masih kotor, kontak bagian kursi. Lalu 7.35 sampai 7.45 cek kehadiran dan kesiapan. 7.45 sampai 7.55 siapkan belangko surat pengantar, siapkan buku register harian, siapkan kartu nomor antrian, siapkan cap desa. Nah, 7.55 sampai jam 8 teng gitu ya, minta izin kepada sekdes untuk mulai pelayanan. Loket dibuka, mulai melayani masyarakat. Nah, itu kan ada jelas ya pelayanan persiapannya itu. Bagaimana prosedur pelayanan inti? Nah, ini melayani kegiatan pelanggan mengikuti diagram alur pelayanan sepertilah dirancang di bagian depan. Prosedur semacam ini perlu disusun untuk semua kegiatan pelayanan bagi pelanggan. Prosedur pelayanan harus cukup rinci dan biasanya memuat beberapa hal penting. Nah, ini memuat hal paling pertama ini berkas persyaratan yang harus dilengkapi pelanggan. Apa kira-kira berkas ininya? Jadi sudah disampaikan dulu nih berkas persyaratan apa yang harus dilengkapi pelanggan, lokasi tempat penyelenggaraan pelayanan, petugas yang melayani, sikap petugas pelayanan, berkas atau bukti pelayanan yang harus diterima oleh pelanggan, rincian tarif pelayanan kalau tetap pembayarannya, tetap pembayarannya. Di data pembayarannya kalau ada ini ya, data pembayarannya kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak perlu ya, kalau tidak perlu bayar gratis gitu ya. Tapi kalau ada ya diselamatkan uang. Lalu yang selanjutnya waktu atau hari pelayanan dan lain-lain. Apa yang diperlukan? Nah, misalnya ini contohnya. Desa X dan Y, pelayanan surat pengantar KTP, pelayanan tetap. Nah, surat pengantar KTP. Nah, kegiatan pelayanan mendaftar. Nah, prosedur pelayanannya mempersilahkan masyarakat untuk mendekat ke loket, menyampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan atau selamat pagi, selamat siang, menanyakan keluhan masyarakat, menanyakan identitas mohon maaf ini pasiennya, menanyakan identitas pelanggan ya, dan mencatat ke dalam
dalam buku register harian. Proses pelayanannya memberitahukan persyaratan surat pengantar KTP itu apa, meminta berkas persyaratan, mempersilahkan anggota masyarakat untuk menunggu di tempat yang disediakan, membuat surat pengantar KTP, meminta tanda tangan Kades atau yang bertanggung jawab, memberikan stempel standar tulisan. Lalu ada penyerahan, memberikan surat pengantar meminta maaf masyarakat yang meminta pelayanan kalau ada kekurangan. Nah itu pelayanan tetapnya seperti itu, disebutkan seperti itu. Jadi jelas semua ya standarnya itu. Jadi prosedurnya itu jelas semua. Terus sekarang Desa pelayanan surat pengantar KTP, pelayanan tetap surat pengantar KTP mengenai pengakhir ya. Pertama ini 1530 jadi ini rutinitas bagaimana kalau kita mengakhiri pelayanan gitu ya. Misalkan pukul 15 sampai 15 menit menutup buku register harian, menghitung masyarakat yang minta pelayanan, menyampaikan jumlah kunjungan kepada kasih pemerintahan, mengatur nomor antrian kembali. Nah, 15 ini menghubungkan bagian menghubungi ya, bukan menghubungkan ya, menghubungi bagian kebersihan untuk membersihkan ruangan, mematikan keran, mematikan lampu, menutup jendela dan pintu, dan pulang. Jadi jelas semua gitu ya langkah-langkahnya itu ya. Nah, sebenarnya prosedur layanan semacam tetap tadi gitu dengan adanya sekarang kan posisinya digitalisasi pelayanan. Ya mudah saja gitu ya langkah-langkah tadi diterapkan gitu melalui website, melalui software tertentu. Ya misalkan pada era revolusi industri 4.0 pelayanan publik termasuk pelayanan pemerintahan desa wajib mengikuti perkembangan mereka dengan melakukan digitalisasi pelayanan publik. Langkah-langkah pemerintahan desa melakukan digitalisasi pelayanan pemerintahan desa atau Village Smart gitu ya. Siapkan dulu peraturan desa tentang Village Smart. Lalu inventarisasi hardware dan software yang dimiliki dan dibutuhkan untuk membangun Village Smart. Jadi implementasi sudah punya apa ya, punya apa saja, berapa jumlahnya gitu ya, yang dimiliki supaya bisa melakukan itu. Lalu inventarisasi sumber daya manusia yang mampu mengelola Village Smart gitu. Nah, kira-kira berapa, bisa nggak yang mengusulkan website dan untuk mengelola pelayan itu? Nah, ada nggak orangnya? Kalau nggak ya harus diapa gitu ya. Lalu pengadaan hardware dan software untuk membangun Village Smart. Nah, setelah inventarisasi, baru pengadaan berapa jumlah yang dibutuhkan, merekrut dan atau melatih perangkat desa yang mampu mengelola Village Smart. Bisa merekrut orang baru atau melatih perangkat desa yang ada. Lalu membuat website Village Smart, mengintegrasikan rancangan prosedur pelayanan setiap jenis pelayanan pemerintahan desa ke dalam suatu program dan website. Jadi semuanya pelayanan itu integrasikan semua di situ, satu website gitu ya. Lalu mengimplementasikan Village Smart, ya baru nanti sudah dirancang programnya, sudah dibuat, lalu tinggal dilaksanakan. Lalu pertama kali tentu saja mensosialisasikan kebijakan Village Smart ke seluruh masyarakat. Nah, sosialisasi digitalisasi pelayanan ini untuk mengubah pelayanan publik dari tradisional ke digitalisasi perlu dilakukan sosialisasi, terutama perkenalan website ke seluruh masyarakat. Prosedur dan langkah-langkah pelayanan digital melalui website. Rancangan program mulai dari register, login ya. Bagaimana login ya, seperti apa? Login, langkah-langkah pelayanan melalui digitalnya apa, seperti upload berkas sampai logout, itu semuanya disosialisasikan. Mungkin dalam suatu video gitu ya, video bagaimana setiap masyarakat itu melakukan kegiatan berpartisipasi dalam kegiatan digitalisasi pelayanan. Ketika pemerintah desa mau melakukan pelayanan digital gitu ya, maka yang diperlukan itu adalah partisipasi masyarakat, karena langkah-langkahnya sendiri ya ketika meminta pelayanan itu.
Nah, misalkan prosedur langkah pertama kali register mendaftar dulu setiap masyarakat itu di website tersebut, baru nanti login, lalu klik jenis pelayan, mengisi form yang diminta, mengupload berkas yang diminta, mencetak surat yang ada, gitu. Misalnya kalau surat pengantar dicetak sendiri gitu ya, lalu logout gitu ya. Jadi itu ada prosedur langkah sebenarnya mudah, lebih mudah ya dengan ini tuh ya. Dan ini bisa dilakukan di mana saja gitu ya, melalui HP gitu, melalui personal komputer, melalui laptop, notebook, nah itu bisa ya. Nah, itu saya kira mengenai bagaimana merancang prosedur pelayanan, baik secara manual maupun secara digital. Nah, sekarang bagaimana nih sekarang itu melakukan pengawasan dan pengendalian mutu. Nah, pengendalian mutu kalau digital mudah ya. Tinggal websitenya jangan pemeliharaan website saja terus gitu ya, jangan sampai macet gitu. Rusak, terus loadingnya terlalu lama gitu. Nah, itu yang sering kita lihat seperti itu ya. Nah, tapi kalau manual ya ini minimal kerangkanya seperti ini untuk melakukan pengawasan dengan mutu. Dalam standar pelayanan harus secara tegas dinyatakan ukuran mutu pelayanan yang akan diperoleh para pelanggan dan cara untuk mengawasi serta mengendalikan mutu pelayanan tersebut. Pernyataan mutu pelayanan dapat terdiri dari beberapa bagian. Pernyataan mutu pelayanan, misalkan spesifikasi layanan yang akan diterima oleh pelanggan. Yang kedua, pernyataan perilaku pelayanan. Nah, perilaku petugasnya ini ya. Lalu ada pernyataan mutu sarana yang digunakan dalam pelayanan. Nah, ini contohnya ya. Kalau bagaimana pengawasan dan pengendalian mutu itu, ya, S kecamatan Y, pelayanan surat pengantar KTP, baku mutu pelayanan bagi pelanggan. Kegiatan pelanggan apa? Pelayanan utama. Bentuk pelayanannya surat pengantar KTP. Baku mutunya cepat dan akurat. Cepat itu mungkin dalam 1 jam selesai, paling lama 1 jam selesai, dan tidak diulang lagi gitu ya. Nah, itu misalkan gitu ya, baku mutu lebih terinci lagi. Lalu pelayanan pendukung ini fotokopi cepat, terbaca dan murah. Jangan sampai dimahalkan, kalau di luarnya satu itu 500, ya di tempat situ juga 500 gitu ya. Ruang tunggu bersih, terang dan segar, jangan kotor, jangan bau gitu ya. Lalu tempat duduk bersih dan memadai, jangan rusak gitu ya, patah-patah gitu ya. Lalu pelayanan tambahan pengurusan KTP sampai jadi, nah, cepat dan murah gitu. Jangan mau diurusin nggak? Nah, itu ya, udah mahal itu. Lalu DSX kecepatan pelayanan surat pengantar KTP, perilaku pelayanan terhadap pelanggan. Apa perilaku pelayanannya itu ya? Jenis pelayanan tadi pelayanan utama, ini petugas loket, perilaku pelayanan ramah, profesional, teliti gitu ya. Lalu petugas pelayanan itu kasih pemerintahan cepat, teliti, KDA cepat dan teliti. Kalau tantangan itu jangan lama-lama kalau digunakannya, misalnya gitu ya. Lalu pelayanan pendukung fotokopi ramah, teliti, cepat. Nah, ini baku pelayanannya itu, perilaku pelayanannya itu ya. Lalu petugas kebersihan ramah, lalu petugas kebersihan ramah juga gitu ya. Lalu pelayanan tambahannya kasih pemerintahan misalnya cepat, teliti dan profesional kan gitu. Nah, sekarang tentang baku mutu sarana prasarana. Nah, misalkan di Desa X dengan Y pelayanan surat pengantar KTP, baku mutu sarana prasarana. Jenis pelayanan utama, nah, sarana prasarana komputer, laptop berfungsi dengan baik ya, baku mutunya jangan sampai macet-macetnya dari disiapkan dulu. Jadi ada pengendalian mutu nih, rusak atau tidak seperti apa gitu ya. Printer berfungsi dengan baik kan gitu, jangan macet. Kertas selalu tersedia, jangan wah karena kelasnya habis nanti besok aja kembali. Nah, itu kan tidak benar itu kalau begitu ya. Pelayanan pendukung mesin fotokopi berfungsi dengan baik fotokopinya itu ya, sehingga menghasilkan tadi cepat, jelas gitu ya. Lalu ruang tunggu bersih dan nyaman, tempat duduk aman, bersih dan berfungsi dengan baik. Lalu pelayanan tambahan kendaraan yang berfungsi dengan baik, kendaraan jangan sampai kendaraannya mogok gitu ya. Selanjutnya pengawasan mutu pelayanan. Semua upaya untuk memantau dan mengukur pelayanan, itu pengawasan mutu pelayanan ini terdiri dari pengawasan eksternal oleh pelanggan untuk memantau dan mengukur mutu pelayanan apakah sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi loket khusus untuk menampung keluhan
dari pelanggan secara langsung, ada pesanan, saluran telepon khusus WA, SMS atau sarana. Lalu pengawasan internal oleh para petugas pelayanan terhadap ketertiban dan kelancaran kegiatan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Jadi itu ya. Nah, misalnya ini ya pengawasannya. Desa X sama Y, pelayanan surat pengantar KTP, prosedur tetap menanggapi keluhan pelanggan petugas loket. Pertama, menerima pelanggan dengan senyum dan ucapan mempersilahkan. Menyiapkan belangko keluhan, mencatat hari, tanggal, dan jam saat itu, mencatat nama, alamat, dan nomor HP, mencatat setiap secara rinci keluhan yang dirasakan pelanggan dengan sikap yang empati, secara memberikan tanggapan secara langsung, memberikan tanggapan secara langsung. Memberikan tanggapan secara langsung jika memungkinkan, seperti lampu mati, bangku rusak, ruangan kotor, urdas lain ketus. Jika tidak mungkin memberikan tanggapan secara langsung, harus segera menyampaikan kepada pelanggan bahwa diperlukan waktu gitu ya, kalau itu ya. Kalau tidak bisa secara langsung. Nah, itu sudah jelas itu ya, ada semacam itu, keluhan semacam itu ya. Itu untuk pengawasan mutu ya, seperti itu kalau pengawasannya. Nah, bagaimana pengendalian mutu pelayanan? Nah, prosedur untuk mengambil keputusan dan tindakan langsung yang dirasa perlu jika terjadi pelaksanaan pelayanan yang menyimpang dari prosedur pelayanan baku. Nah, prosedur pengendalian ini sangat penting dan harus ditulis dengan sangat rinci. Pertama, ini bagaimana persiapan penyelenggaraannya. Nah, yang pertama ini penyediaan sarana dan prasarana. Kira-kira kalau sudah semuanya dirancang, manajemen pelayanan publik tadi ya, mulai dari visi segala macam sampai tadi bagaimana cara pengendalian, mana sekarang mau melaksanakan. Ya, kira-kira penyediaan sarana prasarananya apa? Kalau bila perlu ada pelatihan tenaga pelaksana pelayanan atau sosialisasi dulu gitu ya, uji coba pelayanan dan pemasaran pelayanan. Nah, penyediaan sarana misalnya harus ada asumsi dengan proses realita. Ya jangan ini ya. Kira-kira sarana itu asumsi apa, bagaimana realitanya. Jadi yang penting realitanya seperti apa yang dibutuhkan. Gitu. Lalu ada kekuatan TKM, terutama menggunakan PDCA, plan, do, check, and action. Jadi kira-kira terus-menerus lakukan peningkatan yang terus-menerus. Jadi kalau dalam 1 hari ini apakah sesuai dengan apa yang direncanakan, rencana seperti apa, kerjakan, perlu ditinjau gitu ya, pengendalian dan pengawasannya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu kelemahannya, maka dilakukan tindakan perbaikan atau nanti diganti lagi tujuannya gitu ya, visinya gitu untuk setiap tahun. Lalu sarana pelaksanaan supaya meningkat lagi seperti apa harusnya. Misalkan kalau tadi manual, kalau tahun depan itu harus dengan digitalisasi, ya tindakannya seperti apa gitu. Nah, evaluasi pelayanan pertama ini mengukur dan menilai manfaat pelayanan kita dalam memudahkan masyarakat. Modal mutu pelayanan dengan teknik SQGM, Service Quality Gap Model, dengan langkah misalkan pengumpulan data dari pelanggan dengan cara survei, untuk mengetahui harapan pelanggan. Pengumpulan data dari para manajer pelayanan dengan survei atau wawancara untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap harapan masyarakat. Lalu pengumpulan data dari petugas pelayanan dengan cara survei untuk mengetahui tingkat kepatuhan mereka terhadap standar dan pelayanan dalam melaksanakan pelayanan sehari-hari. Pengumpulan data dari petugas pemasaran dengan cara survei atau wawancara untuk mengetahui tingkat dukungan mereka terhadap pelaksanaan pelayanan. Baru dilakukan analisis gap. Apa sih analisis gap ini? Analisis gap itu ada analisis gap 5 gitu, mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan cara membandingkan harapan pelanggan terhadap, setelah melakukan survei tadi ya, analisis gap 5 itu membandingkan antara harapan pelanggan
terhadap pindahnya atas mutu pelayanan yang telah mereka terima. Lalu analisis gap 1 mengukur tingkat pemahaman manajer terhadap manajer pelayanan terhadap harapan pelanggan. Analisis gap 2 meneliti ulang konsistensi rancangan pelayanan yang pernah kita susun sebelumnya. Analisis gap 3 menilai tingkat kepatuhan petugas pelayanan terhadap standar pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari. Analisis gap 4 meneliti dampak kegiatan pemasaran terhadap pembentukan harapan pelanggan. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan mengenai merancang standar pelayanan yang sampai kepada bagaimana melakukan persiapan pelaksanaan atau pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan di masing-masing. Mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini banyak kelemahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.